Nah, setelah ketahuan ini bukan kecelakaan lalu lintas, baru dicari siapa pelakunya. Dan saya yakin pelakunya bukan yang di dalam penjara saat ini. Pak, akhir-akhir ini ada seorang jurnalis TV swasta yang berhasil menemukan orang yang pertama kali dan menolong korban almarhumah Vina dan almarhum Eki. Gimana Ya, ceritanya, Pak? itu bagus sekali ya. Saya terkaget-kaget melihat tayangan TV swasta. Pertama, patut kita hargai Ya. bahwa yang namanya jurnalis investigation ini sangat tajam. Hmm. Dan kalau benar hasil investigasinya seperti itu, dan kalau benar apa yang dijelaskan oleh Mandor Soroto ya, Betul, Mandor betul. itu kira-kira kayak aparat keamanan desa, Hmm. desa apa namanya, Comberan namanya, Ya, Kecomberan nama desanya. yang betul yang dia ceritakan, berarti dialah yang menemukan pertama, Hmm. dialah yang menolong pertama, Eki dan Vina. Vina, Dan ya. saat ditemukan masih hidup Vina. Dan dia yang membawa ke rumah sakit. Sepeda motor nggak rusak dan semuanya. Ini kalau benar ini, maka cerita tentang terbunuhnya Vina dan siapa namanya Eki akan berbalik 180 derajat. Dan dapat yang sudah dihukum, yang sudah menjadi narapidana itu bebas. Termasuk siapa? Peggy Peggy, ya. yang sekarang sedang disidik bebas. Mengapa demikian? Karena jalan ceritanya tidak seperti jalan cerita sidang. Nah, ini kan jadi aduh membayangkannya aja kusut ya, Pak, ini versi mana yang benar, tapi kalau kita boleh Eh, ikuti pasti versi saksi yang, menemukan Menemukan pertama kali ya, Pak, pertama. ya. Jadi ada dong peluang bagi yang sudah terpidana ini untuk bebas, Pak? Jadi begini, diperlukan kejujuran dari pihak Polri selaku penyidik, Ya, dan saya yakin dia akan jujur akan menegakkan kebenaran karena penyidiknya sudah beda kan. Diperlukan juga kejujuran dari jaksa dan hakim pada semua level untuk perkara ini supaya betul-betul sesuai dengan keadaan sebenarnya, bukan skenario rekayasa. Pertama TKP sudah berbeda, ya, jalan ceritanya berbeda. berbeda. Nah, ada dua saksi yang patut kita hargai, yaitu saksi Soroto, yaitu mandor desa, dan saksi siapa namanya, yang saksi ketua RW atau ketua RT itu ya. Oh ya? Nah, yang dia melihat langsung ke SMP 12, SMP 11. Nah, itu saksi yang menurut saya benar. Kenapa kita dapat membenarkan saksi Soroto? Karena saksi Soroto datang ke TKP bersamaan juga tidak lama setelah itu datang juga 3 polisi katanya, polisi Ya, lalu lintas. ya. Nah, berarti bisa diperkuat dengan keterangan saksi polisi lalu lintas. Nah, Jadi kalau gitu kan kesimpulannya pertama itu adalah kecelakaan tunggal. iya bisa Bisa jadi kecelakaan salah tunggal. Jadi salah tidak juga. Kesimpulan pertama kecelakaan tunggal, tapi nanti untuk ini apakah ini kecelakaan tunggal, harus diperiksa itu siapa? Penemu pertama, ya, yaitu Pak Suroto. Suroto, 3 anggota polisi yang pertama datang, kemudian penyidik lalu lintas Polri, kemudian pegawai rumah sakit atau perawat atau bidan atau apalah yang nerima di rumah sakit. Nah, dari situ kita akan bisa tahu ceritanya bagaimana, kemudian mengapa dia menjadi kriminal, ini kita bisa harus periksa lagi secara mendalam si Aib yang membuat skenario lain kan. Kemudian Mel-Mel, siapa lagi? Rudiana. Karena Rudiana yang menangkap mereka ini Ya. dan memeriksa di unit narkoba. Nah, ini harus dilakukan oleh Polri. Dalam hal ini examination Polri. Sehingga kita tahu jalan ceritanya jelas, apakah kasus yang masuk di persidangan itu adalah kasus hasil skenario buatan dari AF, Mel-Mel, Rudiana. Kalau Ya, dugaan Bapak ya, saya berduga begitu. Jadi oke, kita harus jujur ya. ya, Kenapa saya harus jujur? Karena pemeriksaan ini menyangkut nyawa manusia, betul. menyangkut jiwa manusia yang dihukum seumur hidup. Kita berpartisipasi, kita juga ikut bela sungkawa,
kita juga ikut merasakan kesedihan dari Pak Rudiana selaku orang tua kepada orang tuanya si Vina bahwa kasus ini harus terungkap, harus mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Saya yakin bahwa naluri saya berbicara melihat cerita ini, Hmm. pelakunya bukan terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, si Satujo ya, Ya, bukan juga si Saka Tatal, bukan juga si siapa namanya Peggy. Udahlah, bebaskan mereka, cari yang sebenarnya. Nah, ini catatan ya, ya. catatan saya kalau cerita Mandor Suroto benar adanya, kalau cerita daripada ketua RT yang datang ke TKP siapa namanya lupa saya gitu. Ferry ya kalau Ah, nggak salah, Feriat Ferry. siapa? Ya. Benar adanya dan kalau cerita dari pemeriksa nantinya harus periksa ya. Lalu lintas yang datang ke TKP benar adanya, kan masa polisi berbohong kan? Ya. Penyidik lalu lintas diperiksa bercerita benar adanya, Pak Rudi yang sedang ditimpa kemalangan benar menceritakan dari mana dia dapat cerita ini. Karena kita harus mengungkap ini sebenarnya. Dan hakim-hakim yang menyidangkan perkara ini tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi betul-betul suci, murni, ya kalau kehilap dia kehilapannya, jaksanya demikian ya. Karena ini nyawa manusia, masa depan manusia. Ini yang kita tunggu dan informasi ini bermasukan. Nah, tidak akan selesai cerita ini, akan kusut terus. Kenapa? Cerita dibuat menurut skenario Mel-Mel, Ya. kemudian dicarikan saksi-saksi, dicarikan bukti-bukti, nggak akan ketemu. Karena nggak bisa direkayasa. Ya. Masuk yang ini, dibantah yang ini. Masuk yang ini, dibantah yang ini. Harus dicari pelaku sebenarnya siapa. Nah, pertama tugas polisi apa? Periksa lagi lalu lintas, pakar-pakar lalu lintas untuk menentukan apakah ini kecelakaan lalu lintas, apa bukan. Kalau kecelakaan lalu lintas, apakah tunggal atau ada lawannya. Ya. Wah, siapa yang menjawab? TKP yang akan berbicara. Nah, setelah ketahuan ini bukan kecelakaan lalu lintas, baru dicari siapa pelakunya. Dan saya yakin pelakunya bukan yang di dalam penjara saat ini. Kalau gitu harus gerak cepat dong ya Pak Ya ya. insya Allah dengan munculnya Pak Suroto, ini saya kira tangan Allah yang bekerja ya Ya. untuk menyelamatkan orang-orang yang terzulimi di dalam itu. Ya, mari kita berharap semoga kasus ini segera terbuka terang benderang Iya, seperti pesan Pak Presiden ya Pak iya, ya. iya. Presiden minta terbuka. Artinya saya yakin bahwa Polri akan membuka kasus ini. Ya. Jadi kemarin kan ada kesulitan bahwa advokat sulit menemui tersangka, keluarga sulit bertemu, sulit mendapatkan apa-apa. Jangan lagi, bukalah. Yang kita cari kebenaran, kita tidak mau merekayasa bahwa orang dihukum. Itu. Lebih ingat, lebih bagus membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah. Itu yang harus selalu Iya. diingat. Baik, terima kasih Pak.